atau praktisi juga, dan mungkin insya Allah di sore hari ini saya akan coba mengantarkan sedikit materi tentang machine learning dengan R tentu saja, tapi mungkin disclaimer di awal. Saya sebutkan disclaimer di awal kalau nantinya saya hanya akan mendemokan membuat sebuah program atau membuat sebuah machine learning sangat sederhana tanpa adanya evaluasi, itu dengan menggunakan R dengan script yang sudah jadi. Jadi saya sudah buatkan semuanya, cuma nanti akan saya coba menjabarkan alur dari program yang saya buat nantinya. Studi case-nya mungkin adalah studi case yang sudah pernah saya buat sebelumnya di tahun 2019, itu tentang prediksi undecided voters, prediksi undecided voters pada pemilu 2019. Sebenarnya ini beberapa hal ini mungkin ada beberapa hal menarik nanti mungkin akan saya ceritakan ketika saya menjabarkan tentang program R tersebut. Oke, nantinya kita akan open discuss aja, karena saya memang lebih senang, saya nggak bercerita sendiri, saya nggak menyampaikan sesuatu sendiri, tapi lebih ke penetapan konsep. Nantinya setiap subbab itu kita akan coba break, dan di situ kita akan coba adakan tanya jawab. Coba adakan tanya jawab, dan di akhir nanti itu akan hands on. Baru secara keseluruhan kalau memang nanti ada pertanyaan untuk nge-flashback lagi materi-materi yang di belakang, itu tetap dipersilahkan. Jadi kita coba ulik satu persatu bab per babnya. Ketika ada, biar nggak terlalu jauh nanti di setiap bab itu kita buka sesi tanya jawab, biar nanti di akhir kalau memang ada yang masih kelewatan, kita coba tanya jawab lagi. Oke, kita mulai aja. Saya share. Oh sorry, Mbak, saya masih nggak dibolehin buat share screen. Dari hostnya masih. Oh iya, sebentar Mas. Oke. Udah ya Mas? Oh ya. Oke. Sebentar. Oke, jadi kenapa saya namakan an intro to machine learning with R? Jadi sekedar informasi saja, machine learning itu sangatlah luas. Machine learning itu tercakup sangat luas, dan yang akan kita bahas sore hari ini kurang lebih 1 jam ke depan ini adalah hanya kulit atau hanya bagian-bagian luar dari machine learning itu sendiri. Secara konsepnya nanti ada course-nya tersendiri, biar nanti kalau memang tertarik untuk ikut dan tertarik untuk mencari tahu lebih dalam, itu silahkan diikutin di course-nya. Oke, kita masuk ke outline-nya. Jadi outline yang akan saya bawakan pada sore hari ini kurang lebih ada 6 garis besar. Yang pertama, tentu saja dosen saya pernah bilang, mungkin ada peserta di sini yang juga kuliah di Statistika UI. Oh iya, saya kebetulan alumni Statistika UI. Ada seorang dosen yang kebetulan dosen senior di sana selalu bilang, memulai perkuliahannya atau memulai awal perkuliahan itu dengan, kalau kita mau tahu tentang tahu, kita harus tahu apa itu tahu. That's why di poin pertama, di outline yang akan kita bahas pertama adalah kita akan coba sedikit intro. Apa itu artificial intelligence, apa itu machine learning, apa itu R. Karena pokok bahasan kita ada di tiga circle ini. Sebenarnya ada 2 circle. Circle-nya adalah machine learning dan juga R. Cuman saya kaitkan sedikit dengan artificial intelligence karena artificial intelligence ini adalah sebuah bentuk nyata dari penerapan si machine learning ini. Terus mungkin nanti ada yang namanya deep learning. Dan kenapa itu kita akan bahas sedikit tentang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, di bagian yang kedua kita akan coba ulik satu persatu. Jadi kita udah sedikit tahu tentang machine learning, tentang R, lalu kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang R programming. Jadi kita mulai dengan tools-nya terlebih dahulu. Kita kenalan dulu dengan tools R ini. R itu apa? Kenapa kita harus pakai R? Dan seberapa powerful R ini dalam membuat sebuah machine learning. Gitu. Oke. Satu lagi, Mas Mbak semuanya. Nanti kalau saya ngomongnya terlalu cepat, tolong ditegur. Takutnya saya terlalu cepat dalam ngomong. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Jadi di bagian kedua ini kita akan bahas tentang R programming. Terus yang bagian ketiga,
di bagian yang ketiga ini kita akan bahas tentang machine learning. Kita akan bahas kulit luar dari machine learning itu. Apa itu machine learning? Terus kenapa kita harus pakai machine learning? Apa aja sih machine learning itu? Nah, setelah itu kita akan bahas masalah supervised learning. Supervised learning ini adalah salah satu bagian dari machine learning. Jadi ini sambungan dari yang sebelumnya. Lalu kemudian kita akan bahas supervised learning itu karena supervised learning itu adalah sesuatu yang punya target. That's why kenapa saya ngasih judul di sini ada yang jadi target, tapi bukan gebetan. Maksudnya ada sesuatu yang menjadi target di supervised learning itu, ada sesuatu yang menjadi hal yang dituju di supervised learning, dan itu yang akan menjadi fokus yang membedakan antara supervised learning dan juga unsupervised learning. Oke, di poin kelima, di sini kita akan coba bahas tentang unsupervised learning nantinya. Unsupervised learning, balik lagi, ada supervised, ada unsupervised. Supervised tadi punya tujuan, sedangkan unsupervised itu tidak punya tujuan. Tidak punya tujuan bukan berarti tidak tanpa arah. Artinya ada sesuatu yang bisa didapatkan dari sesuatu yang dia tidak punya tujuan atau dia tidak punya target. Terakhir, kita akan coba sebuah studi kasus. Di mana kita akan mempraktekkan gimana membuat sebuah machine learning dengan menggunakan R. Oke, ini garis besar yang akan coba kita bahas di sore hari ini. Dan sekali lagi, Mas Mbak semuanya, kita akan mencoba untuk tanya jawab di setiap bab-babnya. Jadi di poin pertama kita bahas dulu tentang artificial intelligence itu apa, machine learning itu apa, baru nanti kita open discuss dulu. Kalau memang nggak ada, baru kita lanjut ke poin kedua. Nggak ada sampai seterusnya nanti di poin ke-6 di hands on. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, an introduction. Kita coba sedikit kenalan, siapa tahu nyaman dengan si machine learning ini, si R ini. Jadi tanpa kita kenal dulu, kita nggak mungkin bisa nyaman, nggak mungkin bisa mendalami tentang apa itu machine learning dan R itu sendiri. Oke, tiga pokok bahasan dari poin pertama ini. Yang pertama itu adalah artificial intelligence, atau kita singkat saja jadi AI. Yang kedua, kita akan bahas tentang machine learning, atau kita singkat saja ML. ML di sini bukan Mobile Legends ya, mungkin siapa tahu ada yang main ini, jadi jangan menganggap ML ini sebagai Mobile Legends. Terus yang ketiga, kita coba bahas tentang R. R ini bukan hanya sekedar huruf R biasa. R bukan sembarang R, tapi R yang bisa membuat sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan algoritma machine learning. Oke, satu persatu. Kita coba bahas yang pertama, ada yang namanya artificial intelligence. Nowadays, di saat yang sekarang ini, terlalu banyak pengembangan kecerdasan buatan yang dibuat saat ini belum di Indonesia, tapi dikembangkan di beberapa negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, di mana artificial intelligence ini adalah sebuah kecerdasan buatan yang nantinya berfungsi untuk menggantikan peran manusia. Peran manusia yang dimaksud di sini adalah beberapa peran secara general, di mana tujuannya sebenarnya adalah bukan menggantikan perannya, tapi membuat manusia bisa bekerja lebih efektif. Nah, AI ini banyak diciptakan bisa dalam bentuk hardware atau bisa dalam bentuk nyata dalam artian itu sebuah bentuk produk yang nyata seperti robot, atau seperti misal ada hardware antivirus, atau bisa juga dalam bentuk program. Bisa dalam bentuk program seperti penangkal virus, bisa, atau hal-hal yang bersifat program lainnya. Jadi artificial intelligence ini tidak sempit pengertiannya hanya dibatasi dengan sebuah perangkat keras atau sebuah hardware yang seperti robot. Tidak. Tapi ada juga artificial intelligence yang memang sifatnya berupa software. Oke, kita tidak akan banyak bahas tentang artificial intelligence di sini. Tapi yang akan kita fokus adalah gimana artificial intelligence ini bekerja. Bagaimana cara artificial intelligence ini bekerja? Nah, kita kaitkan dengan apa yang akan kita bahas. Artificial intelligence ini dapat bekerja
Artificial intelligence ini dapat bekerja dengan sebuah algoritma. Algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer, bahasa program sedemikian rupa, sampai nantinya dia akan membentuk sebuah struktur kecerdasan buatan. Biasanya di bagian otak ini, di bagian otak dari artificial intelligence ini akan disisipkan sebuah machine learning. Kenapa akan disisipkan bukan sebuah, tapi bisa jadi banyak machine learning? Kenapa di bagian otak ini dibuat sebuah algoritma machine learning? Tujuannya adalah agar si artificial intelligence ini bisa terus belajar, bisa melakukan learning process, agar nantinya yang dia dapatkan, input-input yang dia dapatkan itu bisa tersimpan dan bisa terproses secara rapi ke dalam brain atau ke dalam otaknya, sehingga apapun hal-hal baru yang diterima itu akan menjadi sebuah hal baru, hal inputan baru ke dalam si artificial intelligence, sehingga artificial intelligence ini semakin banyak dia melakukan pengalaman, semakin banyak dia berlatih, otomatis dia akan semakin dalam tanda kutip pintar. Algoritma machine learning di sini nantinya akan membantu si artificial intelligence ini atau AI ini belajar terus-menerus. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kita tinggalkan AI. Kita sudah tahu hubungan ML, hubungan machine learning dan juga artificial intelligence ini, di mana machine learning ini bertindak dalam tanda kutip sebagai otak dari artificial intelligence. Nah, kita coba bahas tentang apa itu ML. Setelah kita tahu machine learning itu ternyata adalah sebuah otak dari yang menggerakkan si artificial intelligence ini. Nah, machine learning ini adalah sebuah algoritma untuk terus-menerus belajar dari data inputan. Dan machine learning ini terbagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama ada yang supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Tapi yang fokus kita nantinya di sini hanya akan ada di supervised dan unsupervised dan juga supervised. Oke, kita nggak usah terlalu dalam bahas masalah machine learning di sini karena nanti ada pembahasannya sendiri. Oke, yang ketiga R. Kita balik lagi ke konsep machine learning sendiri. Machine learning adalah sebuah algoritma. Algoritma itu biasanya dituliskan dalam bahasa pemrograman. R ini adalah salah satu tools untuk menuliskan bahasa pemrograman untuk membuat sebuah machine learning. Jadi R ini adalah sebuah tools dan juga sebuah bahasa yang bisa menciptakan machine learning. Salah satu bahasa. Jadi machine learning ini bisa dibuat dengan menggunakan R. Oke, jadi kita tarik garis besarnya untuk bagian yang pertama ini. AI ini adalah output akhir yang nyatanya. ML ini, machine learning ini adalah salah satu komponen untuk membangun si AI. R ini adalah komponen untuk membuat algoritma machine learning. Jadi ketiga bagian AI, machine learning, dan juga R itu adalah sesuatu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, itu bahasan kita di awal sebagai pembuka dari apa yang akan kita bahas sore hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua tentang R programming, kita open discuss dulu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu dari Mas Mbak semuanya atau Bapak Ibu semuanya terkait dengan masalah pengenalan tadi tentang apa itu AI, apa itu machine learning, dan apa itu R. Ada dari Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau memang belum ada, kita coba lanjut ke bagian yang kedua. Ada yang namanya R programming. Ya, ini direkam. Slide-nya nanti akan saya kasih. Jadi tenang saja, tetap akan dibagikan. Oke, terus kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang R programming. Kita masuk ke bagian yang kedua, itu tentang R programming. Oke, apa itu R programming? Nah, kalau kita merujuk, saya kutip, pengertian ini saya kutip dari Wikipedia. Intinya di sini adalah
R programming. R is a programming language and free software environment for statistical computing and graphic support by R Foundation for Statistical Computing. Intinya adalah kalau saya tafsirkan secara bahasa, secara sederhana, intinya R ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang bersifat free software atau yang bersifat open source. Dia tidak terikat terhadap sebuah license. Dan dia bisa di-download secara free dan secara legal oleh siapa saja. Oleh siapa saja yang tujuannya ada, yang sebenarnya penciptaan sebenar dari R ini tujuannya adalah untuk statistical computing atau komputasi statistika. Dan juga visualisasi, grafik. R ini disupport dari R Foundation untuk for statistical computing. Oke. Jadi secara singkat kalau saya tarik secara singkat R ini sendiri adalah sebuah bahasa program yang bersifat open source yang memang dikhususkan untuk komputasi statistika, untuk statistical computing. Dan memang powerful dari R ini sendiri adalah bagian grafiknya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa bahasa program lain, taruhlah kita bandingkan dengan Python, R ini sangat menang di bagian grafis. Artinya visualisasi di R ini lebih good looking, dalam tanda kutip good looking dibandingkan dengan beberapa programming language yang lain. Ingat, programming language bukan graphic user interface. Seperti Power BI, seperti Tableau itu bukan seperti itu, tapi memang fokusnya adalah ke programming language atau bahasa pemrograman. Oke, sekali lagi saya ulangi, kalau R programming itu adalah sebuah bahasa program yang bersifat free, dan juga memang diperuntukkan untuk komputasi statistika. Karena sifatnya yang free atau open source ini, makanya banyak developer atau banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia matematik dan juga statistik menciptakan banyak package atau library yang bisa diimplementasikan ke dalam bahasa R. Sehingga semakin lama, semakin berjalannya waktu, library atau package atau modul yang ada pada R ini akan terus terupdate, akan terus diperbarui, akan terus dimutakhirkan, sehingga memperbaiki kesalahan-kesalahan atau membuat hal-hal baru ke dalam bahasa R ini. Ada yang baru, ada yang memodifikasi, atau ada yang menghapus. Oke, jadi kekuatan dari R ini sendiri juga salah satunya karena dia bersifat open source. Jadi dia sifatnya memang bisa dikembangkan oleh siapa saja di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus pakai R? R ini sebenarnya salah satu bahasa program yang bisa dibilang cukup terkenal. Dan karena memang basic dari R ini sendiri adalah untuk komputasi statistik dan juga untuk grafik visualisasi, R ini memang sangat cocok. Dan juga satu lagi yang membuat R ini menjadi bahasa program yang easy going, yang sangat mudah dipahami, easy to understand, itu adalah karena memang bahasanya yang masih dalam tanda kutip masih manusia, masih bahasa Inggris. Jadi tidak terlalu ribet. Bandingkan ketika kita menggunakan C atau Java, R ini lebih sangat mudah dibandingkan dengan dua bahasa tersebut atau bahasa-bahasa lain. Ya mungkin yang komparasi apple to apple-nya adalah Python yang juga masih cukup mudah untuk dipahami. Oke, itu sedikit tentang R. Ada yang mau ditanyakan dulu dari Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua terkait dengan masalah R ini? Ada? Dari Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian? Oke, jika belum ada, kita coba masuk ke bagian berikutnya, yaitu machine learning.
Oke, kita udah masuk pelan-pelan masuk ke machine learning. Nah, saya kutip statement ini dari decoding.com. Machine learning, teknologi machine learning atau ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Algoritmanya dibuat terlebih dahulu, setelah algoritmanya terbentuk, dia akan belajar terus-menerus dari data inputan tanpa campur tangan manusia. Jadi bisa terus-menerus belajar. Terus kemudian pada dasarnya machine learning ini digunakan untuk melakukan otomasi. Kenapa digunakan untuk melakukan otomasi? Otomasi di sini maksudnya adalah karena tujuan dari machine learning sendiri itu adalah belajar tentang sesuatu, belajar tentang pattern data, belajar tentang sesuatu tentang data. Nah, makanya machine learning itu akan sangat praktis ketika kita mau melakukan otomasi sesuatu. Misal, salah satu contohnya deh, misal yang paling marak sekarang deh pinjaman online deh. Kita bicara tentang pinjaman online. Pinjaman online ini kalau kita menggunakan tenaga manusia biasanya perlu banyak waktu untuk mengevaluasi apakah seseorang konsumen atau seorang nasabah itu akan diberi pinjaman atau tidak berdasarkan beberapa variabel atau beberapa hal yang menjadi dalam tanda kutip pertimbangan untuk pemberian pinjaman. Nah, dengan adanya machine learning ini, ketika kita membuat sebuah hanya tinggal memasukkan saja inputan-inputan itu, akan keluar sebuah rekomendasi apakah orang tersebut akan diberi pinjaman atau tidak berdasarkan dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan. Nah, itu maksudnya melakukan otomasi tanpa ada campur tangan manusia lagi. Kita sudah buat algoritmanya, dia otomatis akan memberikan hasil seperti itu. Dia akan memberikan hasil apakah seseorang itu layak atau tidak diberikan pinjaman, sebuah pinjaman. Kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya machine learning ini adalah sebuah algoritma untuk belajar terus-menerus sehingga nantinya bisa melakukan otomasi untuk mempermudah sebuah proses. Oke. Nah, machine learning ini pada hakikatnya nantinya akan dibagi menjadi 3 sebenarnya. Tapi kita di sini akan fokus ke 2 hal saja. Ada yang namanya supervised learning. Ada yang namanya supervised learning dan ada yang namanya unsupervised learning. Supervised learning itu apa? Unsupervised learning itu apa? Kita akan bahas setelah ini. Jadi intinya kalau kita tarik garis besarnya saja, supervised learning itu adalah sebuah algoritma yang bukan sebuah algoritma, beberapa algoritma, kumpulan dari algoritma yang dia itu nantinya akan memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah target untuk dalam tanda kutip diprediksi. Sedangkan unsupervised itu tidak memiliki target yang untuk diprediksi, tapi mempelajari pola satu sama lain untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan. Misal mau mengelompokkan atau mereduksi dimensi atau mau melihat hubungan antar satu item dengan item yang lain. Nah, itu kita akan coba bahas detail per detail nanti. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke supervised learning, bagian dari machine learning, ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskus terlebih dahulu dari Mas Mbak semuanya? Oke, kalau deep learning itu bagaimana? Bedanya dengan machine learning itu biasa apa? Oke, deep learning. Deep learning itu sebenarnya masih dalam satu circle dengan machine learning. Cuman proses pembelajaran deep learning itu proses pembelajarannya jauh lebih deep lagi dan dia melibatkan yang namanya neural network. Nanti dia akan melibatkan yang namanya neural network. Nah, sebenarnya kalau kita buat secara lingkarnya, machine learning itu adalah lingkaran besarnya, deep learning itu adalah lingkaran dalam lingkaran dari si machine learning. Jadi ini adalah machine learning, ini adalah deep learning. Nah, biasanya ini sama, secara kebutuhannya biasanya sama, tapi deep learning ini biasanya dia akan melakukan proses membuat sebuah kecerdasan buatan untuk melakukan hal yang dilakukan di machine learning. Let's say dia akan melakukan proses yang lebih banyak. Dia akan melakukan proses pengenalan pola data lebih banyak, jauh lebih banyak daripada machine learning.
Tapi kalau ditanya apakah dia beda, secara pattern beda, secara algoritma beda, jelas beda. Tapi apakah dia seutuhnya beda? Tidak. Deep learning ini masih tetap dalam circle si machine learning itu sendiri. Kayak gitu. Apakah deep learning itu selalu lebih powerful di machine learning? Jawabannya, kalau ditanya selalu apakah lebih powerful deep learning daripada machine learning? Jawabannya tidak selalu sesuatu itu harus menggunakan deep learning. Let's say kita hanya punya data seumprit, hanya punya sedikit data dan belum ada data tandingan lagi. Machine learning biasanya masih lebih baik dibandingkan dengan deep learning. Biasanya deep learning itu memang kecenderungannya itu digunakan untuk data yang sudah sangat besar. Jadi patternnya itu memang bisa lebih banyak, bisa lebih lama prosesnya. Kalau ditanya apakah deep learning itu selalu powerful, saya pernah ngetes. Saya dan teman saya pernah ngetes. Tidak selamanya deep learning itu selalu lebih baik dibandingkan dengan machine learning. Kayak gitu. Itu sih. Ada lagi, Mas Mbak? Oke. Kalau belum ada, kita coba lanjut. Sebentar. Gitu nih. Oke, kita coba lanjut lagi. Jadi kita masuk ke salah satu bagian dari machine learning, yaitu supervised learning. Supervised learning adalah anggaplah adalah sebuah banyak metode yang dia itu memiliki sebuah target untuk dikenali. Oke, sebuah target di sini maksudnya apa? Kalau Mas Mbak semua yang berasal dari statistik, ada yang dikenal dengan variabel independen, ada yang dikenal dengan variabel dependen. Nah, maksud dari target itu adalah variabel dependen ini, atau variabel yang dia itu bergantung dari variabel lain. Artinya, target yang dimaksud di sini atau tujuan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang nantinya akan menjadi hal yang akan dicari tahu berdasarkan dengan karakteristik variabel lainnya. Misal kayak gini, saya coba gambarkan. Secara sederhana saya coba gambarkan. Jadi tujuan yang dimaksud di sini, misal kita punya variabel ini, kita punya variabel uang jajan. Semoga tulisan saya terbaca ya. Uang jajan. Terus kemudian ada variabel waktu main. Ada variabel IPK. Oke. Target di sini adalah kita mau coba cari tahu IPK anak ini berapa sih dari uang jajan dan juga waktu mainnya. Apakah dua variabel ini nantinya akan berpengaruh pada IPK atau tidak? Nah, ini IPK di sini disebut sebagai targetnya atau sesuatu yang ingin diketahui. Sesuatu yang ingin diketahui dari variabel-variabel lain. Dari variabel lain yang di sini yang dimaksud adalah uang jajan dan juga waktu. Another example, misal kita punya sebuah variabel, taruhlah misal kecepatan angin, terus mendung atau tidak mendung, terus kemudian suhu, dan juga kelembapan udara. Nah, di sini ada satu variabel yang namanya hujan. Hujan ini antara iya atau tidak. Oke.
Nah, di sini berdasarkan 4 variabel ini, nantinya kita bisa coba cari tahu apakah sesuatu itu akan hujan atau tidak. Nah, variabel hujan ini nantinya adalah disebut sebagai variabel target. Sebagai variabel target yang akan kita coba cari tahu, nilainya berdasarkan variabel yang sudah ada. Nah, kecepatan angin, mendung, suhu, kelembapan udara itu nantinya akan menjadi sesuatu yang akan dalam tanda kutip menjadi pattern untuk membuat sebuah algoritma machine learning untuk memprediksi apakah dia itu hujan apa tidak. Kayak gitu. Saya harap penjelasan saya kalau memang ada yang kurang jelas nanti coba tinggal ditanyakan saja. Saya punya GitHub atau tidak? GitHub saya udah lama saya kosongin. Jadi proyek pribadi memang saya simpan di lokal doang. Tulisan saya juga jarang nulis sih. Lebih senang kerjaan project orang daripada nulis. Tapi kalau baca sering baca. Biasanya saya sering baca di Medium atau kalau tidak saya memang nonton di beberapa channel YouTube untuk belajar. Oke. Kita lanjut lagi sedikit. Oke, jadi kalau kita lihat gambar ini, jadi inputan datanya di sini adalah inputan data yang dimaksud di sini adalah inputan data yang nantinya akan menjadi variabel X-nya atau sesuatu yang nantinya kita akan mau coba cari tahu. Nantinya di sini akan dibuat sebuah proses namanya training dan juga testing. Kemudian kalau memang dia udah sesuai, baru nanti akan melakukan proses dan juga dia selesai. Nah, di akhir, at the end, nantinya ketika kita masukkan sebuah input, taruhlah kita kasih input gambar deh misal. Apakah ini sebuah atau bukan? Nah, model yang kita buat nantinya akan melewati proses learning dari model yang udah kita buat, nantinya akan keluar outputan, oh ternyata ini adalah sebuah tomat, atau oh ternyata ini adalah bukan sebuah tomat. Kayak gitu. Jadi intinya supervised learning di sini nantinya ada sesuatu yang ingin dipredik atau sesuatu yang menjadi target untuk diketahui. Bisa berupa angka, bisa berupa numerik, atau bisa berupa kategori. Oke, nanti kita akan coba bahas, ada diagramnya sendiri yang sudah saya siapkan untuk itu, untuk numerik dan kategori. Oke, itu tadi untuk supervised. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk supervised learning sendiri? Oke, ada yang mau ditanyakan dari Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian? Oke, kalau belum ada, kita coba lanjut. Kita coba lanjut ke bagian berikutnya, yaitu unsupervised. Nah, kalau supervised tadi punya target, unsupervised ini nggak punya target. Dia hanya akan saling berinteraksi antar variabel X-nya. Dia hanya akan berinteraksi, misal membentuk sebuah kelompok, atau mengenali pattern dengan satu dengan yang lainnya, atau misal mau coba cari tahu atau mau mereduksi atau mau mengurangi jumlah variabelnya. Nah, itu unsupervised learning. Jadi intinya unsupervised learning di sini adalah algoritma yang dia itu tidak memiliki tujuan atau target. Dia tidak memiliki tujuan atau target, tapi mempunyai suatu proses learning untuk bisa tergantung kita mau butuh apa. Kalau kita membutuhkan untuk dia mengelompokkan berdasarkan karakteristiknya, algoritmanya adalah clustering. Kalau kita mau melakukan mengurangi feature atau mengurangi jumlah variabel, ada yang namanya dimension reduction. Terus kalau misal kita mau coba cari tahu pattern antara satu data dengan data yang lainnya, ada yang namanya a priori algorithm atau algoritma a priori. Nah, itu semua adalah hal-hal yang memang mereka tidak mempunyai sebuah target. Mereka itu nggak punya target yang akan dicapai atau target yang ingin dicari tahu. Tapi mereka atau variabel-variabel atau data-data ini saling coba berinteraksi satu sama lain untuk membentuk sesuai dengan kebutuhan kita.
Apakah mau dikelompokkan, apakah mau dikurangi datanya, atau apakah misal mau dicari pola datanya. Nah, itu supervised learning. Jadi, unsupervised learning. Jadi intinya unsupervised learning ini pada dasarnya nantinya akan menjadi sebuah kelompok untuk saling mengetahui atau saling berinteraksi satu sama lain antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, itu unsupervised learning. Jadi memang dia tidak punya target, tidak ada yang ingin dituju. Oke. Unsupervised learning seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa unsupervised learning dilakukan lebih dulu sebelum supervised learning? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi unsupervised learning itu bisa menjadi sebuah proses yang dilakukan terlebih dahulu ketika kita mau buat kita mau buat sesuatu learning setelahnya. Misal kayak gini, taruhlah kayak gini ya. Saya mau ngebuat sebuah cluster, saya mau buat sebuah kelompok, di mana kelompok ini nantinya saya akan namakan kelompok satu adalah si X, kelompok 2 adalah si Y, dan kelompok 3 adalah si Z. Nah, setelah kelompok ini terbentuk, nantinya akan ada targetnya. X, Y, Z yang terbentuk nanti ini, itu bisa menjadi target, dan itu bisa dilakukan proses learning. Tergantung apakah kita mau melanjutkan prosesnya apa tidak. Tapi kalau tujuannya kita sendiri memang hanya untuk mengelompokkan atau mencari pattern sendiri, itu tidak masalah. Stop sampai supervised learning juga bisa. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa unsupervised learning itu bisa dilakukan lebih dulu sebelum supervised learning apa enggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tergantung apa yang kita butuhkan. Apa bedanya unsupervised learning dengan exploratory factor analysis? Exploratory factor analysis sebenarnya faktor analisis kan sebenarnya bagian, kalau nggak salah itu salah satu bagian dari unsupervised learning. Kalau exploratory, sebenarnya exploratory factor analysis ini kalau saya sendiri bisa berpendapat, dia termasuk salah satu bagian dari unsupervised. Jadi memang bisa dikatakan seperti itu. Kalaupun memang dia tidak termasuk dari kedua kelompok ini, exploratory factor analysis ini sebenarnya hanya untuk melihat faktor-faktor atau faktor yang terbentuk dari sebuah analisis yang kemudian coba didalami lagi apa saja yang membentuk faktor-faktor tersebut. Tapi secara konsep faktor analisis faktor ini salah satu bagian dari unsupervised learning. Gitu. Ada lagi dari Mas Mbak? Oke, sama-sama. Ada lagi Mas Mbak semuanya? Oke, kalau belum ada, nah sebelum saya masuk oke, ada lagi. Kayak kira-kira boleh lihat rekamannya nggak? Saya ketinggalan. Oh iya, boleh. Ada rekamannya sendiri, bentar. Oke, kita lanjut sebelum masuk ke hands-on, sebelum saya buka R-nya. Jadi di sini ada beberapa algoritma dari supervised learning dan juga unsupervised learning. Ada yang untuk continuous, atau ini bisa kita sebut untuk metode untuk variabel yang sifatnya numerik. Dan ini untuk yang kategorik. Oke. Kita bahas satu-satu. Untuk supervised dan unsupervised learning. Supervised learning sebenarnya dibagi jadi dua garis besar. Ada regresi, ada klasifikasi. Regresi adalah ketika nilai Y-nya itu atau nilai targetnya itu adalah sebuah variabel yang sifatnya numerik. Sifatnya yang bersifat bukan kategorik, atau sifatnya yang bersifat tipe data itu interval ataupun rasio. Nah, jadi ketika misal mendapatkan kayak tadi IPK, kalau tadi kayak IPK ini adalah bentukannya kan continuous ya, misal 3,8. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya numerik. Nantinya berarti kita akan sangat tepat menggunakan
regresi, bagian dari regresi untuk melakukan supervised learning-nya. Nah, kalau tadi kayak cuaca, bukan cuaca, tapi hujan yang jawabannya iya atau tidak. Nah, ini itu termasuk ke dalam bagian klasifikasi karena ya atau tidak ini y-nya itu bersifat kategorik. Nah, algoritmanya apa saja? Regresi ini sebenarnya banyak, nggak cuma 2, nggak cuma linear, nggak cuma polinomial, ada juga beberapa kuadratik, ada. Terus kemudian ada juga yang regresi non parameter juga banyak. Nah, decision tree dan random forest ini ada yang disebut ada bagian kecil dari decision tree itu yang disebut sebagai saya singkat aja DT regresor. Decision tree regresor ini adalah decision tree hanya saja y-nya untuk sifat yang regresor. Decision tree itu apa? Nanti silahkan kita coba kepoin aja pas di course lanjutan setelah ini, di course yang tanggal 22 nanti. Kemudian random forest juga sama, karena random forest ini adalah bagian dari decision tree atau tree yang banyak. Ada juga yang namanya random forest regresor. Nah, selain itu ada juga misal kayak support vector regresor. Nah, itu juga bagian dari supervise yang dia sifatnya adalah regression. Jadi intinya apapun yang dia memprediksi sifatnya angka atau mempunyai target yang nilainya angka, itu akan masuk ke regression. Kalau yang klasifikasi kayak KNN ini memiliki konsep jarak, trees ini memiliki konsep pohon, logistic regression, walaupun di sini namanya regression. Oke, ini kadang ada sedikit yang tertipu. Logistik, ya walaupun namanya regression, bukan berarti dia juga selamanya regresi. Enggak selamanya juga regresi. Sama aja kayak ada orang yang namanya nama misal orang Sulawesi, tapi dia bukan orang Sulawesi gitu. Nah, itu kayak gitu hal-hal yang berkaitan dengan nama jangan jadi terkecoh. Logistic regression ini sebenarnya masuk ke klasifikasi karena konsepnya adalah dia itu sifatnya memang kategorik. Nah, FBS pun juga sama dengan konsep probabilistik dan SVM juga dengan konsep vektor. Nah, kalau untuk unsupervised di sini yang continuous itu atau yang berkutat dengan numerik itu ada SVD. SVD ini bagian dari ada yang namanya dimension reduction atau dia misal variabelnya itu ada 10, nanti dia hanya akan menjadikan variabelnya itu tinggal misal 3 atau 4 gitu. Jadi intinya SVD ini adalah bagian dari dimension reduction, artinya dia mencari kesamaan atau beberapa perhitungan untuk membuat seseorang itu membuat sebuah variabel itu menjadi satu kelompok atau tidak. Lalu kemudian ada PCA. Sebenarnya PCA ini sama konsepnya kayak SVD, dia itu adalah untuk dimension reduction. Di sini K-means ini salah satu algoritma untuk clustering. Ada juga hierarki agglomerative clustering. Ada juga yang namanya DB-scan, HDB-scan juga ada. Jadi ada banyak untuk clustering itu sendiri. Kalau untuk kategori kan ada yang namanya a priori. A priori itu untuk mencari keterkaitan. Ini biasanya dipakai untuk analisis market basket analysis. Dan juga ada yang namanya hidden Markov model. Hidden Markov model ini lebih kecenderungan ke ada konsep dari statistika itu yang namanya rantai Markov. Nah, itu kecenderungannya ke situ. Oke. Itu tentang algoritma dari machine learning, supervised dan unsupervised. Kita nggak bahas reinforcement learning karena ini tingkat lanjut. Jadi kita cuma bahas antara supervised dan unsupervised dulu. Oke, sebelum saya coba demokan sesuatu, hal yang pernah saya buat, ada yang mau ditanyakan dulu dari Mas Mbak, Bapak Ibu sekalian? Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Maya, skill set yang dibutuhkan itu paling enggak ada 3. Nah, sorry, kita nggak bahas data scientist ya. Kita bahas ke
konsep machine learning itu sendiri. Skill set yang dibutuhin itu sebenarnya hanya ada 2. Pertama programming, yang kedua adalah matematik. 2 itu yang menjadi basic. Ketika sudah turun ke industri, itu yang menjadi basic selanjutnya adalah pengetahuan tentang industri itu sendiri. Gitu. Jadi skill setnya itu memang yang paling dasar adalah programming dan juga matematik. Persamaan matematis itu biasanya dituliskan dalam rumus dalam sebuah bahasa program. Oke, ada lagi Mas Mbak semuanya yang mau ditanyakan sebelum saya coba move ke R? Ada Mas Mbak? Oke, kalau belum ada, saya coba pindah ke R-nya. Jadi sekali lagi saya buat sebuah disclaimer. Kalau ini program yang sudah sempat saya buat, jadi intinya program ini adalah program untuk coba mencari tahu. Program untuk coba mencari tahu yang namanya undecided voters. Undecided voters atau orang-orang yang belum memilih H- sebulan sebelum pemilihan waktu 2019 kemarin. Oke, waktu itu saya bekerja di salah satu lembaga pemerintah, lembaga survei politik. Lembaga survei politik yang ada di Jakarta, dan saya termasuk bagian tim riset di situ. Intinya waktu itu memang ada tren di lembaga survei, banyak yang menggunakan model machine learning untuk ngepredik undecided voters agar bisa menggambarkan nantinya hasil prediksi di pemilu 2019 waktu itu, di Pilpres 2019 waktu itu. Nah, di sini bedanya hidden Markov model dengan Markov chain Monte Carlo sebenarnya konsepnya sama-sama dengan ini, sama-sama di model Markov. Paling yang bedanya itu adalah proses algoritmanya. Maksudnya proses matematikanya yang beda. Itu sih. Itu sama, kayaknya pertanyaan itu sama saja kayak membedakan apa sih konsep perbedaan dari misal SVM dan juga naive Bayes. Itu sama saja ketika kita mempertanyakan kayak gitu. Konsepnya sebenarnya sama, cuman algoritmanya aja yang beda. Harusnya sih kayak gitu. Correct me if I'm wrong. Soalnya saya nggak terlalu memperdalam juga terkait dengan masalah Markov chain. Tapi yang pernah saya pelajari memang Markov chain ini memang banyak, ada cukup banyak jenisnya. Oke, saya coba jalankan saja programnya. Jadi intinya di sini programnya adalah untuk untuk menampilkan undecided voters, untuk memprediksi undecided voters pada pemilu 2019. Oke. Di sini library sebenarnya kegunaannya di sini untuk meload package atau library yang akan digunakan di R ini. Jadi ketika di run, saya pakai ada library yang namanya S1071. Apa itu nanti kita bahas di lain waktu di berikutnya saja. Terus kemudian saya coba read datanya. Nah, kalau saya tampilkan datanya kurang lebih kayak gini. Kalau saya tampilkan data enaknya, biar enak dilihat, kurang lebih datanya kayak gini. Nah, ada data kayak gini. Ada di sini ada beberapa kayak nah, P1, P2, P3, P4. Nah, sebenarnya di sini ada penjabarannya di setiap kuesioner. Ada penjabaran di parpol ini sesuai dengan nomor urut parpolnya, dan presiden ini sesuai dengan nomor urut presidennya. 1 untuk Jokowi, 2 untuk Prabowo, dan juga ada satu lagi yang namanya undecided voters. Itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, setelah itu karena awalnya variabel-variabelnya itu masih bersifat numerik karena dibuat dalam kode angka, makanya saya convert dulu semuanya ke dalam bentuk faktor. Oke, saya convert semua ke dalam bentuk faktor dengan perintah s.vector. Lalu ketika saya tampilkan, dia semuanya sudah berubah jadi vektor, sudah bukan sebuah numerik lagi. Nah, baru kemudian saya ngelakuin proses yang namanya training data, di mana saya ngambil 80% dari data ini sebagai data training. Nah, setelah itu menjalankan proses training testnya, lalu nanti saya akan menjalankan proses atau algoritma yang namanya naive Bayes. Naive Bayes ini adalah algoritma yang memiliki konsep untuk
mengedepankan memiliki konsep tentang probabilistik. Jadi saya menggunakan metode ini, nantinya akan ada yang namanya prior dan ada yang namanya prior probability, ada yang namanya posterior probability. Nah, ketika saya jalankan hasilnya, saya langsung saja ke hasil. Bentar. Saya langsung saja ke hasil. Jadi di sini nanti saya akan dapatkan evaluasi model saya di sini. Saya dapatkan akurasinya adalah sebesar 78,17%. Artinya model saya ini memprediksi sebesar 78% tepat. Dan juga ada salahnya. Nah, di sini kita jadi namanya confusion matrix itu bisa dilihat kalau ada misklasifikasi. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut saja di kelas tentang machine learning ini di course-nya. Gitu. Dan terakhir saya coba prediksi. Jadi data prediksi ini adalah data. Saya lihatin data prediksi ini adalah data hasil surnas. Nah, adalah data yang dimana presiden ini adalah 3. Artinya dia itu masih undecided voters semua. Kita mau mencari tahu semua yang undecided voters ini akan milih ke siapa. Nah, ketika kita run code-nya, hasilnya adalah ini. Kita mendapatkan dari undecided voters itu ada 73 orang yang memilih nomor 1 dan 66 sisanya itu memilih nomor 2. Jadi kita bisa prediksi bahwa orang yang belum punya pilihan ini lebih cenderung akan memilih 01 dibandingkan dengan 02 dengan perbandingan 73 banding 66. Nah, kurang lebih kayak gitu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya konsep machine learning adalah mempermudah sesuatu dan kita bisa dalam tanda kutip menjadi peramal dari data-data yang kita miliki. Berdasarkan data, of course kita selalu berdasarkan data. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke hostnya. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan aja. Terima kasih. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita sebelum berakhir, aku boleh minta tolong buat on cam dulu nggak? Kita foto sebentar. Diterima filenya sama Mas Nova. Oke, kalau gitu yang ada aku foto dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin hadir hari ini. Terima kasih juga buat Mas Ahmad yang udah bersedia ngisi kelas kita hari ini. Nanti file record-nya bakal aku share di grup ya. Oke. See you semua.